Buat tepuk tangan dulu apresiasinya Bapak. Luar biasa sekali tepuk tangan. Terima kasih Yosi. Kedepannya saya akan belajar bagaimana cara berpuisi yang baik. Oke, Bapak Ibu, berikut sudah dengarkan bersama, perhatikan bersama untuk puisi Aku Melihat Indonesia. Jadi poinnya di sini kita masih punya harapan. Kita masih punya harapan yang besar untuk bagaimana kita bisa mewujudkan harapan itu bersama dengan anak-anak kita, yaitu di tempat kita berpijak ini di Indonesia. Jadi harapan itu kita miliki bersama karena kita punya potensi yang sangat luar biasa dari segi alam maupun dari manusia, yang sebenarnya sumber daya manusia kita bisa diasah dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini selain saya, Bu Wahyu, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain sudah memahami betul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana. Dan nanti saya mohon untuk masukan atau istilahnya apa ya, umpan balik gitu pada saya. Mungkin jikalau pada saat saya memaparkan materi ada yang mungkin kurang atau ada yang tidak tepat, nanti mohon untuk masukannya. Ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara lebih dulu Bapak Ibu. Baik, bahwasannya pendidikan ibarat petani. Kita sebagai guru ibarat petani, di mana murid adalah benihnya. Di sini kita dalam lingkungan pendidikan ini atau sekolah, kita diberikan bermacam-macam benih. Artinya kita memiliki bermacam-macam karakter murid yang berbeda. Itu dulu potensinya. Kemudian pendidikan harus berpihak pada murid. Objek dan subjek dalam pendidikan kita adalah murid. Jadi kita di sini posisinya hanya sebagai pendamping
Pendamping dalam pengembangan potensi yang sudah dimiliki murid pada awalnya. Kemudian guru sebagai penuntun, pembimbing dan motivator sebagai pamong. Pamong di sini adalah memberikan tuntunan. Kemudian pendidikan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam atau lingkungan dan kodrat zaman atau kondisi sosial budaya masyarakat. Kodrat alam atau lingkungan, kita tidak bisa memaksakan kondisi lingkungan kita yang kalau dibilang pesisir tidak pesisir, pedesaan juga tidak deso banget nggih. Ya seperti ini, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk memiliki karakter yang sama dengan siswa yang ada di kota ataupun ada di pesisir. Karena pada dasarnya alam itu yang akan membentuk karakter mereka. Kemudian kalau kodrat zaman, kondisi sosial budaya masyarakat Bapak Ibu, di mana perkembangan zaman sekarang bisa merubah atau bisa mempengaruhi potensi dari murid itu sendiri. Murid pada zaman dulu ya dengan sekarang itu berbeda. Apalagi sekarang ada dukungan untuk teknologi informasi yang sangat luar biasa berkembang pesat, dan di situ kita harus bisa mengimbanginya. Dimana kita mendampingi itu kita juga harus memahami apa yang sekarang baru tren, apa yang menjadi kebutuhan siswa kita. Begitu. Berikut adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya masih ada banyak sekali Bapak Ibu, tapi saya mengambil beberapa hal yang penting untuk sebagai dasar saya memaparkan visi dari prakarsa perubahan nantinya. Kemudian harapannya sebagai seorang pendidik, kita menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid kita. Berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro tadi, sehingga kita sebagai pendidik, sebagai penuntun, bukan penuntut. Nah, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, ada dari Bapak Ibu monggo yang berpendapat mungkin mengenai kalimat sebagai penuntun, bukan penuntut. Monggo. Saya persilahkan Bu Wahyu nggih. Mungkin ini motivator saya, salah satu motivator saya Pak Bu, karena beliau senior saya di guru penggerak angkatan 8. Jadi saya selain mohon bantuan bimbingan dari PP juga saya sering merepotkan Bu Wahyu ini. Monggo Bu Wahyu. Terima kasih Bu Titi untuk yang hadir di sini. Mohon izin, itu Bu Titi sudah memaparkan bahwa kita sebagai pendidik itu hendaknya, harapannya sebagai penuntun, bukan penuntut. Kalau selama ini yang sudah saya pelajari, sama masih belajar ya Bu, sama-sama di pendidikan, itu harapannya hendaknya seorang pendidik itu di mana kita sebagai guru itu bisa memposisikan diri kita itu di hadapan anak-anak itu sebagai seseorang yang mengajak mereka untuk bisa memperoleh apa yang mereka cita-citakan, karena kan harapannya dari pendidikan itu akan ada sesuatu yang mereka dapatkan, dan itu disebut sebagai cita dan sesuatu yang ingin didapatkan. Jadi di dalam kita proses posisikan diri kita sebagai penuntun, kita harapannya jangan sampai menjadikan posisi kita guru itu menuntut mereka dengan berbagai hal yang akhirnya apa yang kita tuntut untuk mereka itu jadi beban bagi anak-anak. Menurut saya begitu Bu Titi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Kalau boleh saya simpulkan, tadi penjelasan Bu Ayu adalah kita sebagai pendidik mendampingi anak mencapai cita-citanya, tidak memaksa anak punya tujuan apa, kita mendampingi dan mengembangkan potensi anak tersebut. Kita tidak menuntut anak untuk bisa menjadi apa, tapi kita hanya bisa mendampingi anak untuk mencapai cita-cita pengen jadi apa. Ngaten nggih. Kemudian landasan kita pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana ada
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Di beberapa kesempatan saya juga ikut terlibat. Bapak Ibu guru juga banyak sekali membantu saya dalam pengembangan pemahaman saya tentang profil pelajar Pancasila ini. Langsung dalam praktek kegiatan P5 kemarin Bapak Ibu, yang terakhir baru kita lakukan itu ada 2 topik. Nah, di sini juga jujur sebelumnya saya tidak begitu memahami tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Namun setelah saya belajar dari Bapak Ibu kurikulum, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menjadi support system saya untuk belajar, dan lebih insya Allah lebih paham lagi ketika saya membaca materi tentang profil Pancasila ini di LMS dalam kegiatan belajar guru penggerak ini, di mana ini menjadi acuan kita untuk mencapai visi guru penggerak atau visi dalam komunitas belajar di sekolah begitu. Nah, profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika guru memiliki visi untuk perubahan positif pada lingkungan sekolahnya. Tanpa itu kita tidak mungkin bisa, tapi tidak optimal Bapak Ibu. Jadi di sini penekanannya betapa pentingnya visi yang nantinya akan membawa perubahan positif pada lingkungan sekolah kita. Kemudian supaya dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, tujuan goal terakhir kita adalah murid, maka dapat merumuskan dengan pendekatan inquiry apresiatif AI. Nah, apa itu AI? Pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Saya melihat SMA Negeri 1 Sumber ini ada plus minusnya. Kalau dari kita melihat pendapat dari beberapa murid ataupun dari rekan guru, mengeluh dan mengeluh karena kekurangan kita. Namun setelah masuk dan memahami lebih dalam lagi tentang apa itu pendekatan inquiry, saya menjadi bersyukur ternyata di sekolah lain atau di komunitas belajar lain itu memiliki kekurangan yang lebih jauh daripada kita. Sehingga poinnya adalah bagaimana kita melihat positifnya kita, keunggulan yang kita miliki di SMA Negeri 1 Sumber ini menjadi sebuah kekuatan yang harus kita kembangkan. Jadi basisnya adalah potensi yang kita miliki. Kalau kita punya kesenian, kalau kita punya komunitas ekstra yang bisa pengembangan potensi anak, itu bisa kita gali lagi. Kemudian kalau kita punya istilahnya lingkungan yang dibilang pedesaan banget ya tidak, dibilang apa ya, kota banget ya, jauh ya Pak Bu. Jadi kita ada di mana nih, peralihan gitu ya. Tentunya kita bisa menangkap 2 budaya yang berbeda. Di situ kita baurkan untuk pengembangan karakteristik kita. Kita sudah masuk dalam segmen kalimat rumpang Bapak Ibu. Sebelum kita masuk merumuskan visi pada perubahan prakasa perubahan sekolah kita, sebelumnya kita merumuskan dulu mengenai kalimat rumpang. Mohon maaf Bapak Ibu, di meja tadi saya sudah memberikan selembar kertas. Di situ berisi tentang beberapa pertanyaan mengenai kalimat rumpang. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan pematik yang dapat menggali pemikiran Bapak Ibu mengenai pentingnya visi misi dan untuk memancing kita supaya bisa merumuskan visi misi itu. Nah, mohon izin nanti Bapak Ibu bisa mengisi untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Jadi poin diskusi kita hari ini kita mengacu pada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan rumuskan menjadi sebuah misi, sebagai sebuah visi yang nanti kita akan bawa pada perubahan sekolah kita menjadi lebih positif. Perlu saya sampaikan di sini, saya tidak merubah visi dari sekolah kita, nggih Bapak Ibu. Di sini saya hanya memaparkan visi yang mungkin bisa menjadi istilahnya masukan yang kedepannya dipakai maupun tidak dipakai. Tapi visi itu adalah sebagai perwakilan dari apa-apa yang Bapak Ibu hari ini telah kita diskusikan begitu.
Ngaten. Monggo saya berikan waktu mungkin 5 sampai 10 menit untuk Bapak Ibu bisa mengisi, kemudian kita diskusikan. Sambil mengisi boleh mencicipi, menikmati hidangan yang ala kadarnya nggih Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan semua tegang, saya akan lebih tegang nggih Bapak Ibu. Jadi kita santai saja, monggo. Kalau boleh diizinkan, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, kita boleh ice breaking dulu nggih Bapak Ibu. Boleh nggih. Nanti untuk ice breaking saya mohon bantuannya Pak Soleh. Nggih Pak. Tidak keberatan nggih Pak nggih. Ini nanti membantu kita untuk ini Pak, menyanyikan sebuah lagu Joko Tarub, Joko Tingkir. Joko Tingkir. Monggo Pak Soleh. Ya, terima kasih Bu Titi, waktu yang diberikan untuk berikan satu ice breaking agar biar tidak jenuh juga sebagai refreshing kembali, biar menjadi fresh kembali. Nah, Bu Titi, iya, belum. Mohon bantuannya Pak Dwi. Pripun? Caranya.
scared. Nanti selain Pak Soleh, mohon untuk Bapak Ibu selain sambil menjawab, nanti kita menyanyikan bareng-bareng untuk Joko Tingkir nggih, Pak Bu. Oke, bareng-bareng nanti, Pak. Monggo. Pak Soleh minta pendamping sinten? Bu Yosi nggih? Boleh? Oke. Oh, yes. Terwali urip kaki MD lakonono Mengko suwe-suwe kulino wis jamane bocah nakal polahe akeh aja padha diseneni ayo kita restitusi ayo kita restitusi saiki kurikulum gonta ganti perangkat ajare anyar-anyar yo semangat kanggo bocah-bocah yo semangat kanggo bocah-bocah Aku durung mudeng yang dipikir marai puyeng ruwet jadwal ruwet module Beli mane aja dilalekke beli mane aja dilalekke Joko Tingkir wali Jawa Sunan Kali Joko IKM dilaksanakan nanti lama-lama terbiasa nanti lama-lama terbiasa ini sudah zamannya anak-anak banyak tingkahnya janganlah dimarah-marahi ayo kita restitusi ayo kita restitusi ayo Bu Wahyu awalnya belum bisa dipikir terus pusing jadinya ruwet jadwal ruwet module P5-nya jangan dilupakan P5-nya jangan dilupakan Joko Tingkir habis Mohon Mastor, nanti di belakang ini kita nyanyi lagi. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan lagi di diskusi kita di kalimat rumpang. Tadi sudah sambil mendengarkan suara masnya Pak Soleh, Pak Irfan, Bu Yosi dan Pak Mastur yang tertunda, ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu diawali dari mungkin pertanyaan pertama.
kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Dari Bapak Ibu mungkin banyak pendapat yang berbeda. Saya nanti persilakan satu-satu untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada yang mengembangkan pendapatnya dari yang kemarin. Mungkin yang tadi sudah saya share contoh untuk referensi jawaban. Mungkin ada jawaban lain atau ada pemikiran yang di luar dari itu yang unek-unek Bapak Ibu yang mau dikeluarkan dalam kertas berupa jawaban dari pertanyaan ini. Monggo saya persilahkan siapa dulu yang mau memaparkan jawaban. Di sini mungkin kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, mungkin bisa diawali dari Pak Gina selaku Wakakurikulum. Saya mohon pendapatnya dari pertanyaan pertama dari pendapatnya Pak Gina. Kalau menurut kapan anak-anak soleh-soleha, anak-anak kita berkualitas, punya pribadi yang bagus, mungkin di kelas dalam proses pembelajaran ini anak-anak terus sudah punya pribadi yang bagus, pribadi yang berkualitas, punya kompetensi. Anak-anak kita apabila mau melanjutkan atau mau bekerja, mereka sudah percaya diri dengan kompetensi yang menurut. Terima kasih Pak Gina, luar biasa sekali harapannya. Yang pertama menjadi anak yang soleh-solehah, kemudian yang istilahnya punya keunggulan sesuai dengan potensi masing-masing dan bisa sukses di masa yang akan datang. Boleh ditambahkan lagi mungkin dari Pak Mastor? Mungkin secara umum sama. Kita memimpikan murid-murid di kita mempunyai karakter dan atau berbudi luhur dan berwawasan global. Kalau memang yang kita idam-idamkan adalah siswa yang mempunyai karakter. Pun kita nggak bisa menuntut prestasi akademik, paling tidak yang kita tuntut karakter. Namun demikian kita yang inginkan tadi juga mempunyai wawasan. Jadi setelah kita atau jadikan mereka jadi alumni atau lulus sekolah, diharapkan punya prestasi baik di bidang akademika, prestasi akademik, tetapi juga luhur. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Mastur, sangat luar biasa sekali. Ya, simpulkan berkarakter, berbudi luhur, berwawasan global untuk menunjang nanti jika sudah menjadi alumni akan menjadi alumni yang sangat luar biasa, punya potensi selain di bidang akademik maupun juga di bidang non akademik, dalam hal ini karakter. Baik Bapak Ibu, lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini sudah Pak Gina, Pak Mastur, monggo saya berikan kesempatan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Wahyu, nggih. Terima kasih Bu Titi. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu setiap individu itu kan pasti berbeda ya. Jadi saya percaya bahwa murid yang ada di sekolah kita terutama memiliki keunikan yang tersendiri. Kita tahu bahwa murid kita memang berbeda, ada yang sukanya seni, ada yang nanti juga di siswa kita itu memang adalah siswa-siswa yang memiliki keunikan berbeda-beda.
Terima kasih Bu Wahyu. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki keunikan yang berbeda-beda atau beragam. Itu pendapatnya dari Bu Wahyu. Kita simpan dulu pendapat Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo Bapak Ibu. Pak Soleh, boleh? Ya, terima kasih. Menurut saya untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan yaitu kebersamaan, juga gotong royong, juga saling menghargai. Kenapa? Karena tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan saling menghargai baik dari seluruh warga itu tidak akan mudah untuk meraih harapan atau cita-cita dari sekolah tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh. Singkat sekali, gotong royong dan saling menghargai. Ada yang sependapat atau pendapat yang berbeda Bapak Ibu? Di sini tentang karakteristik kondisi sekolah kita. Di sekolah kita mengutamakan hal apa? Mungkin ada pendapat yang berbeda. Bu Yosi, Pak Ulin? Sama nggih kurang lebih? Setuju. Oke, terima kasih. Sepertinya supaya cepat selesai, ngaten nggih. Sama Bapak Ibu. Kemudian lanjut saja, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Irfan, ini langsung tak tembak saja ya Pak Irfan. Mohon maaf Pak Irfan. Karena interaksi saya dengan siswa itu terbatas. Kalau ditanya siswa kita sadar betul, ya ini saya yang repot ini. Sadar apa? Kalau aslinya kan siswa itu sadar bahwa belajar itu merupakan sebuah kebutuhan. Itu harus kita tanamkan sejak awal bahwa di sini itu kita sama-sama duduk belajar yang menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan potensi, kemampuan tadi ya. Karena siswa merupakan aset, objek yang memiliki potensi yang berbeda-beda yang kita poles bersama, ya belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Meskipun dalam beberapa waktu ini realitanya yang murid kita di sekolah ini sadar betul bahwa mendapatkan nilai dan ijazah itu menjadi tujuan akhir belajar, gitu ya. Ya. Jadi mendapatkan nilai dan ijazah itu menjadi tujuan akhir belajar di sekolah ini. Selain belajar merupakan sebuah kebutuhan. Itu Bu. Terima kasih Pak Irfan. Ini juga singkat sekali. Belajar merupakan sebuah kebutuhan. Ada pendapat lain mungkin dari Bapak Ibu? Sebenarnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Ini tergantung dari bagaimana kita melihat murid itu kebutuhannya apa sebenarnya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian next, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang tadi diam senyum-senyum saja Pak Ulin, saya mohon pendapatnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita dan kelanjutan apa yang diinginkan oleh anak-anak maupun cita-cita itu juga perlu kita tingkatkan, bantu anak-anak siswa kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ulin. Pelan tapi pasti, yaitu mendukung anak-anak mencapai cita-citanya, begitu nggih. Oke. Di pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, monggo Bu Yosi, sepertinya sudah memikirkan suatu pendapat yang ingin disampaikan. Gitu. Singkat saja, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan penting untuk masa yang kita harapkan semoga anak-anak ini tetap giat untuk belajar meskipun di era gempuran sana sini, gempuran tembok yang runtuh maksudnya. Terima kasih.
kalimat terakhir gempuran tembok yang runtuh gitu. Terima kasih Bu Yosi pendapatnya. Ini kalau kita hubungkan antara satu jawaban dengan jawaban yang lain dalam pertanyaan berikut, kemudian kita sepakat bahwasannya pendapat Bapak Ibu semuanya tidak ada yang berkonotasi negatif. Artinya semua menginginkan hal-hal positif, perubahan positif itu ada di lingkungan sekolah kita gitu kan. Nah, bagaimana untuk mempraktikkan atau istilahnya mewujudkan hal-hal positif, perubahan sekolah kita menjadi lebih baik lagi, itu diawali dari pertanyaan tadi yang kemudian kita sudah diskusikan bersama, dan langsung saja kita memiliki cita-cita atau visi sekolah di masa yang akan datang. Tentunya dengan cita-cita ini kita akan membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Bahwa visi SMA Negeri 1 Sumber yaitu mewujudkan manusia pembelajar yang berprestasi, berbudi pekerti yang mulia, dan berwawasan lingkungan. Ini tadi sudah beberapa indikator sudah disampaikan oleh Bapak Ibu mengenai wawasan lingkungan sama dengan wawasan global yang tadi sudah disampaikan Pak Mastur, kemudian berbudi pekerti, tadi Pak Gina juga memberikan pendapatnya mengenai karakter begitu kurang lebihnya, dan prestasi juga sudah Bapak Ibu sampaikan. Next. Menurut Bapak Ibu, sudahkah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi, sudahkah visi yang kita miliki di sekolah kita itu selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita ke depannya? Nah, kita refleksi sedikit dengan visi misi yang tadi kita sudah baca, sudah perhatikan semua visi kita di sekolah, kemudian dengan pertanyaan rumpang yang tadi Bapak Ibu sudah jawab. Kalau ada pertanyaan, sudahkah visi kita di sekolah ini sesuai dengan cita-cita murid Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Monggo, ada yang mau berpendapat? Sinten? Pak Mastur. Coba saja. Jadi menurut Bapak Ibu, sudahkah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi kalau saat ini sekolah kita ada pembangunan, DAK ini hanya sebagai kita mengumpamakan itu apa? Ibarat DAK ini, dalam DAK kan ada rencana pembangunan, kemudian ada target dan jadi kalau diumpamakan dalam pembangunan ini, kalau dalam DAK ini ada ada target minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, sampai minggu ke-18, sehingga kita harus mengikuti alur itu. Itulah visi. Jadi visi itu sebagai pedoman kita, tetapi apakah sudah sesuai atau selaras? Maka kalau kita melihat dari waktu ke waktu pengalaman, ini tidak harus selaras, karena bagaimanapun di tengah jalan pasti ada rintangan-rintangan kecil. Mungkin pada saat ini lulusannya pas kita mendapatkan anak-anak yang mempunyai karakter yang, dan besok mungkin sudah beda lagi karakternya, karena proses yonasi juga berpengaruh kepada input masuk siswa yang ada di sini. Sehingga untuk sekolah ini selama ini sudahkah selaras dengan kurva tadi? Nah, kurva ini kita umpamakan visi, jadi masih ada sedikit tidak selarasan gitu. Ada sedikit, tetapi masih dalam kondisi bisa kita tolerir. Terima kasih Pak Mastur selaku Wakasarpras. Saya banyak belajar mengenai kondisi fisik bangunan dan juga perkembangan dari sekolah yang tadi telah disampaikan. Jika dikatakan selaras masih dalam koridor, namun
ada beberapa kendala, rintangan, itu hal yang wajar. Namun ini mau menuju ke visi tersebut, jadi dibutuhkan usaha, kemudian proses nggih Pak. Kemudian dari hasil diskusi tadi, pendapat Bapak Ibu, rumusan visi SMA Negeri 1 Sumber yang berpihak pada murid di masa yang akan datang. Ini goalnya kita. Jadi di situ kita memunculkan visi di SMA Negeri 1 Sumber untuk berpihak pada murid. Kalau bisa saya underline, saya lupa itu garis bawahi, berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi subjek dan objek kita di sini adalah murid. Kemudian apa itu visi? Visi adalah gambaran fokus tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Dan visi dianggap sangat penting sebagai arah petunjuk kita untuk melangkah ke depan untuk mencapai arah dan tujuan yang jelas dalam kegiatan sekolah. Jadi muara dari seluruh kegiatan yang ada di sekolah adalah visi yang nanti kita akan wujudkan. Kemudian imajinasiku tentang murid di masa depan. Murid kita punya banyak impian meskipun ketika kita tanya di kelas, kamu pengen jadi apa? Gedek-gedek, diam, dokter, orang tua yang baik, guru, pilot, polisi, tentara, dan berbagai banyak jawaban yang mereka lontarkan itu ada yang benar-benar dari hati atau hanya sekedar ikut lingkungannya, terpaksa mengikuti keinginan orang tua. Pada dasarnya semua murid kita punya impian, punya harapan, sehingga bagaimana kita menggerakkan atau membantu mereka untuk mewujudkan cita-citanya mereka di masa yang akan datang. Kesimpulan dari pertanyaan Rumpang yang pertama tadi, kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terinclude dalam proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, jadi kegiatan P5. Kemudian tadi ada pendapat dari Pak Soleh juga, tanpa gotong royong dan sikap saling menghargai itu visi tidak akan terwujud begitu. Ini masuk semua dalam pengembangan nilai karakter yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gina. Kemudian Pak Mastur juga tadi menyampaikan untuk pengembangan nilai karakter. Cita-cita kita untuk murid, kita percaya bahwa murid adalah insan atau aset penerus bangsa yang harus dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Murid punya kodrat Bapak Ibu, kodrat murid ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di situ yang mengembangkan, yang istilahnya menjadi potensi mereka seperti apa karakternya itu dipengaruhi oleh kodrat yang mereka miliki. Jadi dari kodrat itu kita hanya bisa mengembangkan, menuntun mereka. Kita tidak bisa istilahnya memaksa mereka untuk keluar dari kodrat yang mereka punya. Jadi kita harus mengembangkan sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, potensi diri murid secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berbudi baik, berkompeten, dan berwawasan luas. Tidak hanya pengetahuannya dalam lingkup sumber saja, tapi kita juga terkadang harus memasukkan nilai-nilai yang mengandung budaya dari budaya luar daerah kita supaya hanya sebagai pengembangan wawasan yang mereka miliki, bukan untuk ditiru oleh mereka, tapi mereka punya jati diri dan secara tidak langsung menguatkan karakter mereka secara budaya lokal yang mereka punya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan ke arah pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman yang terjadi sekarang yang lagi ngetren adalah budaya kalau menurut panjenengan semua yang mersani berita bahwa sekarang karakter
murid ini sangat memprihatinkan, di mana ada seorang guru yang mengingatkan untuk sholat duha, kemudian diancam pidana dan denda 50 juta. Kemudian ada lagi guru yang mengingatkan muridnya diketapel matanya sampai buta. Kemudian baru-baru kemarin ada murid yang membacok gurunya, sampai gurunya kritis. Nah, ini masuk dalam sebenarnya kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga akan membentuk bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah dan akan istilahnya berpengaruh pada karakter yang mereka miliki. Seperti itu. Bagaimana kita mengemas siswa, mengemas sebuah kegiatan pembelajaran untuk bisa mengarahkan mereka memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan. Kemudian saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda. Bu Wahyu tadi menyampaikan bahwasannya siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Ada yang suka seni, ada yang suka eksak, ada yang suka membaca, menulis, ada yang tidak suka sama sekali. Nah, jadi bagaimana kita memahami itu dan mengemas suatu pembelajaran yang sesuai, yang inovatif, kreatif, sesuai dengan yang mereka punya karakternya. Kemudian melakukan perubahan secara konkret dan nyata. Saya sampaikan untuk visi saya sebagai guru penggerak, terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila dan menguasai keterampilan abad 21. Visi saya ini diprakarsai dengan cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tabu memang karena kita jauh dari pusat kota. Perkembangan teknologi kita, kalau saya amati, memang agak sulit gitu. Tapi kemarin dari diklat dari BPTIK, BPTIK nggih Pak, betul, yang difasilitasi oleh kurikulum kemarin, yang saya tangkap, kita jangan istilahnya memiliki alasan kita jauh dari kota atau kita sekolah di lingkungan pedalaman. Justru dengan lingkungan pedalaman kita, yang kata orang bilang di luar kita itu, kita harus bisa berani glow up atau berani tampil. Dengan cara apa? Teknologi. Jadi internet itu tanpa batas, unlimited. Dengan internet kita bisa menunjang apa yang kita punya. Mungkin kebudayaan kita, seni, ekstra, yang mungkin sekolah-sekolah di kota sana belum memahami itu, belum istilahnya menjadi fokus mereka untuk hal-hal seperti itu. Kemudian dari visi saya wujudkan melalui tahapan pendekatan IA, atau tadi yang saya singgung di awal, bahwasanya kita mengacu pada potensi yang kita punya, bukan kelemahan yang kita punya. Tahapan ini disebut dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ini baru sekedar rancangan yang saya buat. Tahapan-tahapan nanti akan saya tampilkan, namun karena mengingat waktunya, mungkin kita bisa berdiskusi di belakang forum. Jadi nanti akan saya tampilkan sekilas untuk tahapan-tahapan bagja dari visi guru penggerak saya. Nanti mohon untuk diberikan masukan. Yang pertama buat pertanyaan. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengajak diskusi Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman rekan guru sejawat, mencari referensi praktik baik, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, yang terakhir kemudian mencari tahu atau tes diagnosis tentang karakteristik peserta didik. Ambil pelajaran, saya mencari referensi dari tokoh guru yang ahli di bidang teknologi
nantinya akan bekerja sama dengan guru informatika mungkin ya, kemudian dari teknisi sekolah, operator mungkin Mas Agus, atau dari tokoh-tokoh di luar lingkungan sekolah. Mungkin saya akan belajar bersama beliau-beliau yang pro. Kebetulan sekali PP saya Pak Aris ini juga pro sekali di bidangnya untuk informatika. Nanti saya akan belajar banyak pada beliau. Kemudian mencari referensi berupa media, teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas motivasi. Yang saya sudah jalankan belum optimal sih Bapak Ibu. Itu saya menggunakan TikTok. Kenapa dari Instagram saya beralih ke TikTok? Karena fokus anak sekarang dengan TikTok itu sangat luar biasa. Bahkan kemarin curhatan Pak Dwi di forum itu, sambil ngajar itu mereka bisa live TikTok. Dan Pak Dwi masuk dalam live mereka untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di media sosial mereka ya. Apakah mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai? Apakah mereka pure ingin mengembangkan pembelajaran potensi akademik mereka atau non akademik mereka? Nah, jadi untuk menjaga itu saya masuk dalam lingkaran yang mereka hadapi sekarang. Saya mencoba masuk meskipun agak wagu kelihatannya ketika saya membuat konten-konten bersama mereka. Tapi bagaimana lagi Pak Bu? Ini sesuai dengan kodrat zaman yang terjadi sekarang. Kemudian gali mimpi. Membuat lembar observasi tentang kreativitas motivasi belajar peserta didik. Kolaborasi dengan tim-tim ahli untuk memberikan pelajaran yang berbasis teknologi. Tidak selalu guru TIK, artinya tidak selalu guru informatika, tapi juga di sini siapapun saya rasa jenengan semua punya potensi untuk belajar teknologi, dan saya akan mengangsu kawroh atau belajar dengan jenengan untuk pengembangan pembelajaran yang berbasis teknologi ini. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian berkonsultasi dengan orang yang berkompeten. Nanti saya mohon masukannya untuk konsultasi dan kolaborasi di tahap gali mimpi Bapak Ibu. Kemudian jabarkan rencana. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat perangkat LKPD untuk instrumen penilaian, kemudian mencari media dan memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi. Penting sekali memberikan apresiasi kepada peserta didik, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil, karena dari situ akan muncul motivasi yang akan lebih baik lagi, kreativitas yang akan lebih luar biasa lagi. Kalau hanya sekedar kita beri nilai tanpa kita beri penguatan, kemudian kita berikan apresiasi, nanti akan mandek, stuck di situ prosesnya. Jadi murid-murid itu tidak akan merasa kepo atau rasa ingin tahu lagi apa ya yang akan saya lakukan ke depannya supaya mendapatkan hadiah yang lebih baik lagi, kemudian akan membawa rasa bangga yang lebih besar lagi gitu. Jadi ada motivasi dari diri murid. Kemudian atur eksekusi. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat jadwal kegiatan menggunakan teknologi yang bervariasi. Kemudian selesai Bapak Ibu. Berikut tadi tahapan bagja yang saya sampaikan untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, jenengan semua adalah guru hebat. Saya juga tanpa jenengan tidak bisa menjadi apa-apa karena saya butuh partner. Kolaborasi yang hebat itu tercipta jika saling mendukung, karena saya punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kalau sudah tergerak, kemudian bergerak sendiri dan menggerakkan lingkungan belajar kita. Boleh saya diberikan refleksi atau umpan balik dari materi yang saya sudah paparkan tadi. Mungkin jauh dari kata sempurna. Boleh monggo nanti satu-satu nggih, saya minta diawali dari Pak Soleh dulu. Monggo Pak Soleh,
Bagaimana perasaan jenengan, mohon diutarakan, dan apa hal positif, hal baik yang sudah didapatkan. Mohon izin untuk duduk. Sebelumnya ini memberi sedikit mencoba memberikan jawaban pertanyaan dari Ibu Titik. Pada dasarnya saya sendiri di sini ini juga masih jauh levelnya di bawah dari panjenengan semuanya. Mungkin apabila nanti jawaban saya atau tanggapan saya kurang sesuai dengan panjenengan, juga mohon maaf. Terima kasih dengan adanya kegiatan semacam ini. Dari saya sendiri ini tentunya berikan satu pengalaman tersendiri, karena seandainya kelak saya ikut ini, saya sudah punya angan-angan, oh ternyata semacam ini sangat luar biasa. Ya betul sekali memotivasi untuk kami. Ini adalah memang luar biasa sekali, di mana seandainya apa yang direncanakan oleh seorang guru ini benar-benar bisa terlaksana, sungguh luar biasanya pendidikan di Indonesia. Kenapa? Sebagaimana awal tadi, bahwasannya seorang guru ini adalah petani, bahwasannya peserta didik adalah benih. Dari benih itu sendiri, padahal antara unsur petani dan benih ini masih ada unsur-unsur lain, yaitu gulma dan hama. Bagaimana seorang petani ini juga tidak hanya menangani dari satu benih itu sendiri, tapi juga akan memikirkan bagaimana mengatasi hama dan gulma tersebut. Tentunya gulma dan hama ini bisa dikatakan mungkin dari semakin majunya peradaban di dunia ini untuk menuntut perkembangan zaman, itu bisa juga mempengaruhi hal yang positif juga negatif. Kemudian bisa dengan gulma-gulma ini juga tidak menutup kemungkinan dari peraturan-peraturan yang ada, di mana peraturan yang menitik beratkan untuk seorang pendidik mau bertindak sebagaimana mendidik itu tidak bisa, semacam itu. Jadi luar biasa sekali. Semoga dengan harapan Bu Titik melalui visi yang berbasis IT ini juga semoga bisa didukung untuk peserta didiknya. Saya yakin untuk mengenai IT ini biasanya peserta didik ini lebih on dulu daripada gurunya. Terima kasih dari saya, mungkin ada kekurangan atau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mengapresiasi apa yang tadi disampaikan Bu Titik, luar biasa Bu Titik ya. Semangat dan motivasinya untuk perubahan di SMA Sumber memang luar biasa, dan apa yang panjenengan paparkan tadi dari mulai visi yang disampaikan sampai dengan inquiry apresiatifnya di Bagja tadi sudah bagus, sudah luar biasa. Tapi juga nanti panjenengan perlu melihat realita di lapangan gitu nggih. Ini yang paling pokok. Kadang sudah direncanakan dengan maksimal, realita di lapangannya ternyata begini. Nah, kita betul-betul sesuaikan saja dengan kondisi di lapangan seperti apa. Jadi kalau tadi Pak Soleh menyampaikan memang ada gulmanya, ada hamanya gitu ya. Jadi motivasi itu kan bisa dari luar, bisa dari diri mereka sendiri yang memang kalau kita membidiknya tepat. Nah, motivasinya apakah ini motivasi dari diri anak itu bisa betul-betul mau, ya, mau untuk melakukan perubahan. Kalau Bu Titik membidiknya tepat, dengan motivasi yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini, anak-anak tergugah mengikuti pembelajaran yang berbasis IT itu. Nah, nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya ketika sekali itu sudah mampu memotivasi, pasti pembelajaran berikutnya motivasi anak itu juga akan semakin meningkat. Kemudian berkaitan dengan kreativitas, nah nanti juga disesuaikan
eh, sarananya terutama gitu ya. Dari bidang Sarpras ini ke depan mengupayakan internetnya di setiap kelas, alhamdulillah nanti insya Allah akan maksimal. Gelontoran dananya cukup ini hampir 10% lebih dari anggaran kita itu untuk internet. Jadi nanti kalau hasilnya belum maksimal, ya nanti kita akan tinjau ulang. Jadi terima kasih sudah memanfaatkan sarana yang sekolah sediakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi memang sekolah mengupayakan Sarprasnya ditingkatkan, sebagai guru juga memanfaatkan Sarpras yang ada dengan maksimal. Jadi kan kita harus berpikir berbasis aset gitu ya, aset based thinking. Anak-anak kita yang kondisinya beragam, jadi benihnya mungkin ada yang benih bagus, super, tapi juga ada benih yang rodo gabuk-gabuk sidik gitu ya. Tapi ya memang kondisinya begitu, karena beragam gitu ya. Harus kita layani semua, kita beri pupuk yang sesuai, bukan sama tapi sesuai. Jadi pupuknya yang sesuai. Yang sudah mau mati, sudah gabuk-gabuk itu kan pupuknya harus lebih daripada yang sudah subur-subur itu. Nah, sehingga nanti ketika lulus dari sekolah ini kualitasnya sama. Dan luar biasa panjenengan sudah merancang mulai dari gali buat pertanyaan gitu ya, gali apa tadi? Gali mimpinya, ya gali mimpinya itu ya berangan-angan memang harus tinggi ya. Berangan-angan itu memang harus tinggi, meskipun nanti harus mendarat juga sesuai dengan kenyataan yang ada. Sadar posisi kata Bu Ayu ya. Sadar posisi lah ning kene kok. Sekolah kita tadi kata Bu Titi desa ya ora, tapi jauh dari kota itu ya. Memang ke sekolah kita kan di perbatasan gitu. Ya nek desa ya ora. Tapi memang sarananya di lingkungan kita yang perlu diperbaiki. Oke, saya kira mengapresiasinya itu tetap semangat ya, melaksanakan perubahan menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk melaksanakan perubahan dengan kondisi murid yang beragam, budaya masyarakat yang ya dikatakan tadi tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah itu kan susah. Masyarakat kota sekalian kan mungkin dengan adanya perubahan mereka hari ini berubah begini, mereka berubah begini sudah terbiasa. Tapi kalau yang transisi ini perlu mereka mau berubahnya ke arah mana, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengapresiasi apa perubahan. Dan sekarang kapan lagi? Kalau tidak siapa lagi perubahan. Kemudian yang terakhir, saya tertarik dengan tiga kalimat terakhir, tergerak, bergerak, dan mungkin untuk sudah ada pada level bergerak ini. Kami tunggu pada implementasi menggerakkannya. Dan ini butuh yang namanya kolaborasi. Tanpa kolaborasi itu tidak bisa diimplementasikan. Dan yang paling penting adalah kolaborasi itu akan membentuk sebuah super team. Tidak berlaku Superman, satu one man show itu sudah nggak berlaku sekarang, karena harus dibangun jaringan-jaringan, network, dan itulah yang akan membangun kolaborasi. Ketika kolaborasi terbangun, ketika super team terbangun, maka visi itu akan tercapai dengan itulah nanti kita insya Allah akan berpihak pada anak-anak kita, karena harapan kita anak-anak kita yang menjadi manusia pembelajar, berkualitas, berbudi pekerti keluhur, dan berwawasan lingkungan. Itu harapan kita sebetulnya. Insya Allah dengan kolaborasi, kemudian terbentuk super team, walaupun pasti ada kerikil itu pasti ada, karena tidak ada satu jalan yang mulus itu pasti, dan itu sebuah tantangan, tantangan. Saya pikir dari saya salut atas usaha panjenengan untuk mengadakan satu perubahan, khususnya nanti di sekolah kita ini dengan harapan perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Titi refleksi dan juga sekaligus apresiasi apa yang sudah di Bu Titi tentang kegiatan kita hari ini. Yang pertama apresiasi dulu, salut apa yang sudah dilakukan jauh ini. Jadi kita yang hadir di sini diajak untuk belajar bagaimana sebuah visi sekolah itu dirumuskan. Tadi juga Bu Titi sudah berusaha menyampaikan visi yang ingin belajar membuat visi. Nanti kelak kalau misalkan Bu Titi berkesempatan untuk menjadi pemimpin, nah, sebuah visi itu dirumuskan caranya seperti itu tadi melalui proses kan kalimat rumpang, kemudian buat prakarsa tadi apa inklusi apresiatif, merumuskannya dalam bagja di mana itu ada pertanyaan, ada apa yang akan atau kerjanya. Itu sungguh membuat wawasan kita, sama mungkin yang belum berkesempatan untuk berada di PGP, jadi terbuka bagaimana cara kan sebuah visi. Lalu dari yang sudah disampaikan tadi, besarnya inginnya Bu itu coba sebuah pembelajaran yang lebih ke teknologi gitu ya, manfaatkan teknologi. Nah, itu terwujud dan semoga asetnya juga mendukung. Karena apa? Kembali lagi apa yang kita rencanakan itu kan kita juga harus tadi sadar posisi. Kita juga harus tetap berpaku atau berpedoman pada aset, karena apapun kita berada di sebuah tim, taruhlah sama sumber itu sebuah tim, kita juga harus memandang bahwa apa yang kita punyai di sumber itu jadi aset kita semua. Kita manfaatkan aset itu yang ada, kita manfaatkan. Walaupun kita pasti punya cita-cita, angan-angan yang amat sangat tinggi, karena cita-cita itu kan kalau apa ya Pak Gina, yang bunyi bahasa Sanskertanya itu loh, yang di dasinya anak-anak, gantungkan cita-cita itu loh Pak. Peradu Astrea, gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu nggih. Memang cita-cita harus gitu, tapi kita juga harus tahu kita hanya apa itu yang kita manfaatkan dulu. Yang dirumuskan tadi kelak juga terwujud sekolah yang bisa membekali anak-anak dengan belajar lewat teknologi. Terima kasih, itu saja apresiasi sekaligus refleksi dari saya yang untuk semangat terus, tetap tergerak dan menggerakkan untuk membawa perubahan di SMA Negeri 1 Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena dengan pemaparan yang sudah ada tadi sedikit gerakkan mungkin teman-teman yang memang belum ikut CGP, jadi ada referensi untuk kami. Proses CGP itu ternyata sangat panjang dan mengasihkan menurut saya. Jadi kami melihat semoga bisa tergerak ini hatinya untuk bisa menyusun. Kemudian semoga apa yang dipaparkan nanti bisa diaplikasikan dalam sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sama, saya juga sangat bergerak hatinya apa yang dipaparkan oleh Bu Titi. Kemudian sebelumnya Bu Titi tadi sudah bersikap optimis dulu gitu. Dan setelah itu sekarang dalam menjalani ikhtiar berusaha dan nanti usahanya dalam ikut CGP ini bisa berjalan dengan lancar
tinggal kendala-kendalanya yang kita hadapi semoga sesuai yang kita inginkan. Kemudian setelah berikhtiar, kemudian kita harus memasrahkan segala urusan kita kepada Allah gitu. Setelah itu baru kita semoga berdoa supaya bisa mendapatkan berkah dan barokah. Amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, tapi tidak saya dari yang disampaikan Bu Titik sebagai kalau melihat dari awal sampai akhir tadi saya cukup mengapresiasi karena cukup memotivasi kami perwakilan guru, motivasi benar-benar memotivasi. Kenapa? Saya yakin dalam mempresentasikan ini tadi juga tidak jauh berbeda dalam memberikan pembelajaran kegiatan KPM di kelas. Kalau saya melihat tadi cukup jelas, runtut, dan juga interaktif. Saya inginkan semua runtut. Kalau kelas ada perangkatnya, kemudian cukup jelas artikulasi dalam kalimat tidak terlalu ngoyo-woro, kemudian interaktif juga, jadi tidak pusat perhatian atau poin efek saja, tetapi ada timbal balik. Saya yakin ini juga bisa nanti membawa perubahan, dan juga membawa perubahan sesuai dengan cita-cita titik yang punya ide atau gagasan untuk berubah. Seperti yang disampaikan Pak Gina, tidak hanya sekedar ide atau gagasan, tetapi harus diimplementasikan. Saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas apresiasi dan harapan yang positif, kemudian pasti dan juga semangatnya untuk saya. Saya pribadi mohon maaf jika dalam pemaparan masih banyak kekurangan, saya masih dalam proses belajar Bapak Ibu, dan harapan saya ke depannya untuk mewujudkan visi yang saya buat hari ini. Mohon kolaborasi dari panjenengan semuanya. Terima kasih untuk Pak Irfan, kemudian perwakilan dari Wakasek Kurikulum, Wakasarpras, kemudian dari Pak Soleh, Bu Wahyu, Bu Yosi, dan Pak Ulin. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih. Saya hari ini sangat senang sekali punya CGP yang sudah mandiri. Jadi PP-nya enak Bu kalau punya CGP mandiri. Semua sudah bisa. Terus yang saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung dan menyukseskan kegiatan siang ini. Saya berterima kasih sekali dengan dari pembelajaran hari ini, kolaborasi kerjasama tadi yang disampaikan. Semua kerjaan itu kalau kita kerjakan bersama-sama, saling mendukung, saling membantu, itu pasti akan terasa ringan. Dalam mendidik murid juga itu, kalau kita nggak bisa kita mendidik murid itu dengan sendiri, paling enggak kita harus
punya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Dengan program guru penggerak ini harapan saya untuk calon guru penggerak pendamping saya bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama CGP ini. Paling enggak kalau dengan kita sudah mengikuti kegiatan ini, paling enggak ilmu dan wawasan kita terupgrade. Jadi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti program-program yang diselenggarakan pemerintah, harapan saya ikutlah, karena jangan takut tugas-tugas. Takut tugasnya banyak, ini nanti nggak bisa, ini nggak usah takut gitu Bu. Banyak di sini yang senior dan CGP, jadi bisa termotivasi, nanti bisa kerjasama, insya Allah semua kerjaan lebih mudah lagi. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya selaku guru praktek di sini. Apabila ada kekurangan saya dalam pendampingan guru penggerak saya mohon maaf untuk kegiatan ini. Assalamualaikum, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, pemaparan materi tentang prakarsa perubahan visi guru penggerak yang sudah disampaikan oleh Ibu Titik Puji Lestari, CGP Angkatan 9 di SMA Negeri 1 Sumber sudah kita laksanakan, dan kita pada di akhir acara itu penutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf. Nanti setelah saya tutup, kita ambil gambar bersama dulu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Titik Puji Lestari. Monggo dipersilakan untuk menempatkan diri agar bisa diambil gambarnya.